Oh, I did Schaefer's blood. Long lay the world in sin and error, pining till he appeared, and the soul fell its blood. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious
Selamat datang di bulan Desember. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun ini. Sudah hampir 12 bulan kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kasih setianya tetap sama dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan menyimak SGS News. Besok Minggu 31 Desember 2023 ibadah kita hanya satu kali di jam 5 sore dengan acara ibadah tutup tahun. Mari Jemaat SGS kita bersama-sama menutup tahun penuh berkat ini dengan memuji dan menyembah Tuhan. Sekian dari kami Visual SGS News. Selalu bersyukur dan percaya Yesus adalah pribadi yang setia dan istimewa. Have a nice weekend and God bless you.
Christ the Savior is Kami bersyukur Tuhan, karena kedatangan-Mu ke muka bumi ini bukan untuk menghakimi kami, tetapi Engkau datang untuk memperbaharui kami dengan kasih-Mu. Kami yang penuh dengan kelemahan, Engkau sempurnakan dalam kasih-Mu Tuhan. Kami yang penuh dengan beban berat, kami penuh dengan pergumulan, Engkau memberikan kepada kami kemerdekaan dan kelepasan karena kasih-Mu. Kami yang sakit, Engkau sembuhkan kami di dalam kasih-Mu. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh datang bersama-sama di tempat ini merayakan kedatangan-Mu yang sangat indah dan luar biasa buat kehidupan kami. Dan malam hari ini kami mau menyanyi, kami mau menari, kami mau menaikkan pujian bagi nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau saja yang layak untuk dipuji dan disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Boleh lambaikan tangannya semuanya. Haleluya, haleluya. Mari sambut Allah kita yang saat ini lahir untuk kita sekalian. Dia layak terima pujian, hormat, dan sukacita. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berikan hormat
Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Semuanya. Sambutlah Yesus, beri kemuliaan yang mulia untuk Allah kita. Haleluya. Engkau Allah yang layak terima pujian Tuhan. Amin. Yang siap terima berkah Natal, bertepuk tangan bersama-sama di atas kepala kita. Lebih sungguh-sungguh lagi, yang di atas juga. Mari semuanya. Siap. 1, 2, 3, go. Glory besar, haleluya. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, glory.
terima pujian, hormat dan kemuliaan. Amin. 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 Semuanya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, Gloria, Haleluya, Gloria, Haleluya, Gloria, Gloria. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Kami bersuka cita Tuhan sebab Engkau telah lahir di dunia ini. Amin. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama. Sebab dialah Tuhan Raja di atas segala raja. Mari yang bersyukur bisa katakan. Bersyukurlah kepada Allah.
Tuhan. Amin. Mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguran mulia. Masuklah perjuanganku, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan. Agunlah kelahiranmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguran mulia. Masuklah perjuanganku, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama katakan. Rajaku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Raja kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Engkau yang layak terima segala pujian. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari gambarkan tanganmu katakan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layaklah Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu Sungguh namamu besar dan termulia ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kesempatan malam hari ini kami menjadi anak-Mu yang teristimewa. Karena kami Engkau turun ke bumi ini. Bahkan malam hari ini kami merayakan kehadiran-Mu. Engkau yang hidup, Engkau yang ada, meninggalkan segala kemuliaan-Mu hanya untuk kami. Engkau tidak mempedulikan keadaan kami apapun saat ini. Namun Engkau tetap mengangkat kami. Engkau memperbarui kehidupan kami. Dan kesempatan malam hari ini Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk Engkau Tuhan
mengajar kepada kami, memperbarui kehidupan kami melalui firman-Mu yang sebentar untuk kami terima, untuk kami dengarkan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, biarlah hamba-Mu menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Semua Tuhan yang menjadi isi hati-Mu Engkau berikan pada kami saat ini. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan berkat dan sukacita Natal kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin, amin. Never satisfied, belonging in my soul. When all is lost and hope is dry, when all I feel is cold, I'm coming back to your presence. I'm coming back to your presence. 'Cause there's a hunger and a thirst. I am desperate, immerse me, and I'm not waiting, not anymore. 'Cause I need you, Lord, I need you, Lord. I feel it burning like a fire, stronger than before. You are the one that I desire. I couldn't ask for more, so I'm coming back to your presence. Lord, I'm coming back to your presence. 'Cause there's a hunger and a thirst. I am desperate, immerse me, and I'm not waiting, not anymore. 'Cause I need you, Lord, I need you, Sweep me away, sweep me away with you. Sweep me away. Come and sweep me away with you. Come and sweep me away with you. 'Cause there's a hunger and a thirst. I am desperate, immerse me, and I'm not waiting, not anymore. 'Cause I need you, Lord, 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 I need you, Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat teman-teman yang melayani sore hari ini. Woo, haleluya. Mas, ketinggalan cepek nih ya, lumayan buat saya. Thank you. Bapak Ibu boleh nggak ucapkan selamat Natal buat kanan kiri muka belakang, boleh ya? Boleh bangkit berdiri kalau nggak enak untuk duduknya. Silakan yang di atas juga ya. Wow, haleluya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu bahagia hari ini? Berapa tangan-tangan yang berbahagia? Angkat tangan semuanya. Katakan yes. Tepuk tangan buat kita semuanya dong. Wah.
Selamat datang yang mungkin dari luar kota, dari luar pulau yang kembali lagi ke kampung halaman. Welcome home semuanya. Bisa hadir hari ini sebuah kebanggaan, kebahagiaan buat kami bisa berkumpul kembali bersama dengan saudara-saudara. Keluarga besar boleh hadir. Selamat datang Bapak, Ibu, saudara sekalian. Sebuah kehormatan buat kita boleh kita kumpul hari ini ya. Saya mewakili teman-teman mengucapkan selamat Natal terlebih dahulu buat kita semua yang merayakan tentunya hari ini ya. Puji nama Tuhan ya. Baik, hari ini kita mau belajar satu tema Bapak Ibu, yaitu Yesus datang memberikan memperbaharui kita dalam kasih-Nya. Saya ulangi, Yesus datang memperbaharui kita di dalam kasih-Nya. Theatrical tadi adalah ungkapan bagaimana kehidupan kita di hari-hari ini. Yang kadang-kadang kita capek, lelah, lalu kita mencari pelampiasan kepada A, B, C. Cari dugem gak bisa memuaskan, teman-teman gak bisa memuaskan, minuman gak bisa memuaskan, pergaulan gak bisa memuaskan. Dan ternyata hanya Yesuslah yang bisa memuaskan buat kehidupan kita. Katakan amin ya. Bapak Ibu setuju ya, hanya Yesus yang memuaskan kita. Katakan amin ya. Nah coba mari kita buka bersama-sama di Sefanya pasal 3 ayat 16. Tadi waktu mereka berteriak-teriak, saya itu teringat waktu ada di bawah bagaimana seorang wanita yang kedapatan berzina kemudian dihakimi masa bareng-bareng. Tuh kayak begitu tuh Bapak Ibu. Mereka pegang yang namanya batu sudah ya. Mereka pegang batu dan mau dilempar kepada wanita itu tadi. Itu kalau hukumnya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena kedapatan berdosa. Mereka itu mau lempari, mereka menghakimi. Seperti itulah setan mendakwa kita siang dan malam. Mempersoalkan kita, menyalahkan kita, mendakwa kita, menakut-nakuti kita. Tapi Yesus datang itu melerai semua dan memulihkan. Come on, Yesus datang bukan untuk menghakimi Anda loh. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Wah, boleh tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Dia datang bukan untuk menghukum saudara, tapi datang untuk menyelamatkan. Enak yang mana? Enak yang mana? Datang dihukum lalu tapi datang sama yang menyelamatkan. Saya kira datang menyelamatkan. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Coba mari kita baca dalam Sefanya 3 ayat 16. Pada hari itu akan dikatakan kepadamu, jangan takut hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ayat Sefanya 16-17 itulah yang diangkat menjadi tema nasional sinode kita. Begitu. Kita coba kupas di ayat 16 itu ya. Ayat 16 dikatakan jangan takut. Nah bahasa yang lain tentang tangan yang lemah lesu dikatakan tangan yang lumpuh, tangan yang meleleh, tangan yang tergantung lemas, tangan yang kedor sehingga tangan gak bisa buat apa-apa. Itu kalau diperagakan mungkin ini tangannya udah sempoyongan begitu. Gak bisa bekerja, gak bisa melakukan tugas-tugasnya. Itulah keadaan pada zaman Sedekia pada waktu itu. Saya kira sama dengan keadaan kita hari ini. Mau moving, mau bergerak, mau bekerja, tantangan ada banyak banget. Tangan kita kadang-kadang capek untuk berbuat baik. Karena apa? Lelah. Aku pun berbuat baik, orang berpikir negatif. Ngapain? Kita udah trauma. Pada waktu tangan kita mau melakukan sesuatu yang memberkati orang lain, kita udah males di situ karena ada banyak hal trauma yang terjadi. Tangan kita udah lelah hari-hari ini. Tangan kita udah capek hari ini. Tapi bersyukur ayat 16 kemudian dimunculkan ayat 17. Nah ayat 17 itulah yang menjadi tema kita. Tuhan Allahmu di antaramu sebagai pahlawan memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya, bersorak-sorak karena engkau. Alkitab mengatakan Tuhan itu ada di antaramu. Katakan di antaramu. 1, 2, 3. Kata terjemahan di antaramu itu menarik karena dipakai kata seperti organ dalam kita. Tahu organ dalam Bapak Ibu? Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita tuh kayaknya kita enggak ngerti ya Tuhan ada di mana. Tuhan ada di sekitar kanan, kiri, bisa di atas kita. Tapi kalau dia ada seperti organ
dalam Anda, itu berarti dia ada dan tidak terpisahkan dengan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa. Nah, ada 3 poin yang saya mau lepaskan tentang Sefanya ini. Latar belakang Sefanya adalah bangsa Yehuda itu sudah banyak berbuat dosa. Udah ini Kristen modelnya tomat, tobat, kumat, tobat, kumat, tobat, kumat, ya. Terus tobat lagi, kumat lagi kan begitu ya. Kristennya itu ya hari ini baik, tiba-tiba 3 bulan berbuat lagi. Nah kemudian Tuhan itu marah, ceritanya seperti itu. Lalu mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Tetapi pada waktu mereka dihukum, Alkitab menyatakan tentang kasihnya Tuhan. Nah itu satu paket. Satu sisi Tuhan marah mau menghukum orang Israel, tapi satu sisi ada janji penyelamatan. Nggak apa-apa, kamu nanti dibuang 70 tahun sebagai bentuk penghukuman atas semua kemurtatan Israel. Saudara bacalah di Sefanya, saya baca berkali-kali Bapak Ibu. Saya sampai nggak tahu mana yang mau dikhotbahkan karena banyak materi. Kemarin Natal di Riau, hampir setiap hari Natalan. Temanya juga sama. Saya paling khotbah males kalau temanya sama. Kenapa? Ya itu lagi ya. Itu lagi yang dikhotbahin. Saya sendiri males begitu ya. Walaupun enak, gak perlu persiapan A, B, C. Tapi saya gali lagi dari sudut pandang yang lainnya. Amazing, ini kitab memang luar biasa sekali. Seperti kita keadaannya. Yang harusnya dibuang, harusnya menerima penghukuman, tapi kita menerima kasih anugerah pemeliharaan dari Tuhan saja. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, Yesus lahir untuk memulihkan kita. Itu nomor 1. Kelahiran Yesus itu bukan sekedar perayaan agamawi, perayaan Natal tahunan, baju baru, foto booth, entertain, dan segala macam. Bukan sekedar itu. Tapi lebih daripada itu, Tuhan ingin bersentuhan masuk dalam organ Anda secara pribadi untuk memulihkan kita. Come on. Tuhan itu ada di antara kita. Dia mau masuk dalam organmu yang terdalam. Pikiranmu, hatimu. Agar kau pulang dari tempat ini. Ada damai dan ketenangan. Sebab Natal itu penuh dengan blessing. Natal penuh dengan berkat. Betul atau tidak? Ya. Coba belajar tentang Natal. Luar biasa apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca di Sefanya pasal 3 ayat yang ke-13. Dikatakan begini. Yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman. Berbicara bohong. Intinya mereka sudah bertobat. Dan sisanya ini aku mau memulihkan. Berapapun sisamu hari ini. Tuhan mau pulihkan lebih daripada yang sebelumnya Bapak Ibu. Saya tidak tahu mungkin dompet Anda tersisa cuma 25% dari gaji Anda. Terus kemudian mungkin keuangan kita, deposito kita, kebahagiaan kita ada banyak berkurang. Sampai mungkin tinggal 10%. Saya nggak peduli mau 10, mau 2%. Yang penting masih ada angka persennya. Itu berarti saudara masih hidup. 2% aja saudara masih hidup. Saya mau tunjukkan satu orang namanya Jane. Jane ini punya penyakit kanker paru-paru. Nyebar sampai ke hati, nyebar sampai ke tulang punggung. Kedapatan dia kanker, suaminya meninggalkan dia. Di kondisi dia ngedrop, butuh pendamping. Tapi pendampingnya justru lari, pergi meninggalkan dia. Akhirnya dia sendirian menjalani hidup yang cukup berat. Dan dokter udah vonis 2% hidupmu. Bayangkan Bu, kalau misalnya dokter udah mendiagnosa Anda, Ibu ada tumor ganas stadium 4. Kalau ada stadium 7 lah gitu ya. Kalau ada kan begitu ya. Wow ini udah nyebar kemana-mana dan hidup Ibu tinggal 2%. Pulang apa enggak seperti gambar tadi Bu? Loyo tangannya begini-begini kan gitu. Udah enggak ada nafsu lagi untuk hidup.
Nggak ada lagi untuk bayangan untuk tinggal di rumah atau bahagia sama orang-orang sekitar kita. Udah pikirannya mau mati saja gitu. Pernah ngalami gitu nggak? Hidup tinggal 2%. Ini orang tinggal 2%. Lalu akhirnya dia melatih vokalnya. 2% dia latih vokalnya. Lalu ikut American Got Talent. Waktu ditanya sama juri, kamu mau nyanyi apa? Lagunya adalah It's Okay. Jurinya meremehkan, it's okay. Ya, it's okay. Oke? It's okay adalah lagu saya, dia ngomong kayak begitu. Lalu dia cerita bagaimana kisah hidupnya dengan suami, lalu cancer yang mulai menyebar semuanya. Baru jurinya itu terdiam melihat Jane ini. Oke, nyanyilah. Begitu dia nyanyi selesai, goldennya dikeluarin, dipencet. Yes. Lalu hujan kertas emas. Artinya bahwa dia tidak ikut audisi-audisi yang lain. Dia langsung lompat naik ke audisi berapa besar yang cukup kecil, lebih kecil lagi penyaringannya. Saya punya 2% kesempatan untuk bertahan. 2% itu bukan nol. 2% itu berharga. Dan saya berharap Anda tahu bahwa 2% itu amazing, luar biasa. Coba lihat kanan kiri, 2% atau masih 10%, lihat dulu. Lumayan lah, lumayan. Katakan wajahmu lumayan. 1, 2, 3, wajahmu lumayan ya. Belum 2% ya. Berapa persen? Wajah saudara tuh masih 75%, haleluya. Oh depositonya aku cincinnya sejilur telu papan. Gelangnya sampai ngene-ngene gitu ya. Aku racak-racak kalau turun racak-racak begitu ya. Luar biasa, saudara masih hidup. Habis ini aja kan mau jajan ya ta. Mau pergi kuliner ya ta. Mau healing katanya ya. Besok mau pergi ke healing kemana. Wah agendanya merah-merah mumpung gitu kan. Saudara berarti bukan 2%. Bisa healing kok. Nenda healing itu berarti langsung udah pansui lah, setengah mati lah, udah terkapar nggak bisa apa-apa. Ini 2%. Di tangannya ada tato, 7 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diambil dari Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Aku jatuh pertama, pernikahanku hancur. Yang kedua, kanker paru, kanker hati, kanker tulang. Digrogoti, kemo dan makin kecil dan habis. Itu dititikin semua sampai 7. Dan ini ayat ini menjadi kekuatan buat dia. Namun lihat, ia walaupun jatuh namun ia bangun kembali. Berarti orang benar bisa jatuh enggak? Bisa. Tapi di ayat yang lain berkata gini, jatuh tapi tidak sampai tergeletak karena langsung diangkat kembali oleh Tuhan. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib. Dulu pernah ngomong, mati aku, mau darah gitu ya. Tapi gak mati-mati sampai sekarang, malah gina-ginu. Natal lama gak ketemu, sewegernya minta ampun kan gitu kan. Jalan begini-begini, wah diberkati Tuhan, sehat luar biasa. Saya mau katakan kita lebih dari 2%. Anda tidak bisa menunggu sampai hidup itu tidak sulit lagi untuk bahagia. Bahagia itu adalah keputusan Anda. Jane mengatakan seperti itu. Tidak peduli berapa persen sisa hidup Anda. Karena pertolongan Tuhan tidak tergantung dengan apapun juga. Tidak tergantung dengan musim apapun. Tidak tergantung dengan modal seberapa yang saudara punya. Tidak tergantung juga dengan keuangan apa yang saudara punya. Umur yang saudara miliki. Tidak tergantung semuanya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan ya dan amin. Katakan yes. Kita memang punya masalah kadang. Kita punya kendala di banyak hal. Tapi percayalah Tuhan punya kendali. Amin Bapak Ibu. Kita punya kendala. Masuk sekolah, kuliah, kerja, pelayanan. Apa saja. Apa saja. Tapi Tuhan punya kendali. Mari kita ke sini.
Ini kalau balon ini yang ringan, saya minta untuk angkat gelas ini, nggak bisa. Ini gelas nih, buat teh jumbo cocok nih. Baru ngetren ya teh jumbo ya. Ini kalau suruh ngangkat nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Hidup kita kadang-kadang banyak kemustahilan dalam hidup ini. Betul atau tidak? Tapi percayalah, kalau ada Yesus, contoh ya. Yesus yang menyalakan hidupnya, lahir bagi kita. Lalu sampai akhirnya dia berkorban bagi kita. Dia dianiaya, dia dicaci maki. Inilah hidup Yesus. Betul atau tidak? Dia pernah dibuang. Saudara pernah dibuang enggak? Pernah ya? Kerja tapi enggak pernah dihargai. Enggak pernah direspon positif, selalu negatif, selalu. Itu kehidupan kita kadang-kadang. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik, tapi kita menerima balasan yang kurang baik dari orang-orang sekitar kita. Kadang-kadang kita udah berusaha untuk hidup benar. Tapi kadang-kadang kita juga gagal dalam hidup ini. Dan inilah kehidupan kita yang kadang seringkali bertambah susah dan bertambah susah. Kita mudah tersulut, mudah terbakar dengan apapun kondisi keadaan yang terjadi di hari-hari ini. Hidup kita seperti ini. Panas dan gak mungkin bisa terangkat kembali dengan keadaan kita yang hari ini ada. Tapi percayalah, jika tangan kita ada di dalam Tuhan dan hidup kita ada di dalam Tuhan, di situ nggak kelihatan saudara, tapi kalau di sini bisa kelihatan. Asapnya itu bisa masuk ke dalam balon ini. Tuhan membiarkan sakitmu, lukamu itu masuk dalam hidupnya dia. Penderitaanmu masuk di dalam kehidupannya dia. Dan percayalah, satu titik nanti Tuhan akan bawa engkau terbang naik bersama dengan beban-beban persoalan hidup Anda. Terima kasih. Gak ada ilmu apapun ini ya. Ini cuma main gas aja sebetulnya. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Hidup itu berat memang. Panas memang. Tapi kalau Tuhan izinkan tangan dan hidupmu dikendalikan Tuhan yang pegang. Saya percaya kita akan naik bersama dengan Tuhan. Bukan engkau yang pikul masalahmu lagi sendiri. Tapi bersama Tuhan kita lewati semuanya. Wow, luar biasa. Ada satu orang itu beli lukisan yang cukup terkenal dalam lelang. Lukisan itu namanya Salvator Mundi, juru selamat dunia. Salvator Mundi. Lelangan itu dibeli dengan harga 6,4 triliun. Dan yang membeli adalah pangeran satu ini. Dia bangga banget punya lukisannya Yesus. Katanya sih ada di kapal pesiar. Saya tidak tahu kenapa ditaruh di kapal pesiar, biar mungkin selamat lah kayak gitu ya. Kalau ada lukisannya, ada Yesus yang katanya juru selamat, aku beli sekian triliun. Hidupku pasti selamat. Saudara nggak perlu beli 6 triliun, saya pun nggak punya duitnya. Ya, saudara punya, puji Tuhan ya, luar biasa. Kalaupun punya, keselamatan gak bisa dibeli. Yesus itulah memberikan keselamatan cuma-cuma buat saya dan saudara. Dan dia ada tinggal di dalam diri kita, gak perlu dibeli. Dunia bangga dengan lukisannya, tapi kita bangga kita memiliki pribadinya yang luar biasa. Amin ya. Saudara pingin fotonya atau pribadinya? Saya pengen undang artis Korea untuk bisa Natal di sini. Jadi artis yang diundang begitu, biar nyedot massa gitu ya. Coba kalau misalnya mereka datang, saudara maju ke depan, anak-anak muda langsung turun. Fotonya nggak begini, fotonya begini. Biar artisnya jadi choir, dia jadi song leadernya. Cekrek begitu. Tapi coba kalau saudara hanya terima fotonya doang. Sama pribadinya,
Saudara suka yang mana? Pribadi atau fotonya? Hah? Pribadinya. Kalau mau foto nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau pribadinya hadir, kuasanya hadir, mujizatnya hadir, kebesarannya hadir, penyertaannya hadir bagi kita semuanya. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Come on. Saya tidak suka fotonya. Saya suka pribadinya yang hadir dalam hidup saya. Dia ada dalam organ saya. Wow, luar biasa. Nomor 2, Yesus adalah raja yang memberi kemenangan. Ini nomor 2. Raja yang memberi kemenangan. Mari kita baca. Yesus raja yang memberi kemenangan. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Sebagai apa Bapak Ibu? Apa definisi pahlawan? Orang yang sudah terbukti menang dalam medan pertempuran. Itu pahlawan namanya. Dan berkorban jiwa raganya itu pahlawan itu. Dan ia hadir untuk menjadi pahlawan buat kita. Yesus adalah Raja. Dia adalah Tuhan yang layak diandalkan dalam semua medan pertempuran apapun dalam kehidupan Anda. Saya mau kasih tahu Pak. Yesus kita, Raja kita itu punya miliaran, ribuan laksaan malaikat-malaikat. Satu malaikat kalau tempur tuh, satu malaikat kalau tempur, dia bisa membunuh 185 ribu. Coba kita baca Yesaya 37 ayat 36. Saya baca ini. Keluarlah malaikat Tuhan. Lihat ini malaikat Tuhan. Dibunuhnyalah 185 ribu orang di dalam perkemahan musuhnya Israel. Satu malaikat bisa bunuh 185 ribu. Mazmur berkata, orang benar itu dikelilingi malaikat-malaikat yang berkemah di sekitarnya. Satu malaikat 185 ribu. Padahal kita punya beberapa malaikat yang ada di sekitar kita. Anda percaya malaikat nggak? Anda percaya pertolongan malaikat yang disuruh Tuhan atau tidak? Teman saya itu punya anak, tipesnya udah akut Bapak Ibu. Saya pernah cerita ini di doa pagi. Saya izinkan saya ulang cepat. Udah malam hari, dia udah anfal lah. Itu kalau nggak cepat tertolong, mati itu anak. Dia bingung karena itu malam hari buka korden gak ada suster. Dia pergi ke mejanya gak ada lagi. Dokter sepi luar biasa. Gak ada, gak tahu. Malam itu rumah sakit sepi bener. Tiba-tiba ada satu dokter datang. Dan entah dari mana keluar aja. Lalu dimintai tolong. Pak ini infusnya anak saya begini ngedrop sekali. Dokternya kemudian ada tindakan A, B, C segala macam. Lalu dia keluar ngambil lagi barang lalu suntik dan anak itu tenang dan bisa tidur. Besok pagi dia mau cari Pak dokter ini yang tugas tadi malam. Dia mau terima kasih. Dia cari, dia tanya sama suster. Nggak ada dokter yang didefinisikan seperti yang dia ngomong. Ciri-cirinya segini, pakai kacamata, pakai dasi dan lain sebagainya gini-gini. Nggak ada Pak. Dokter yang tadi malam udah izin begini-begini. Lalu siapa? Lalu siapa? Saya bisa cerita pelayanan-pelayanan malaikat banyak-banyak loh Bapak Ibu. Satu malaikat aja bergerak luar biasa. Apalagi kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan pahlawan perang yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Katakan kecil, 1, 2, 3. Masalah kita kecil. Pertempuranmu, ngomong kanan kiri, pertempuranmu kecil. 1, 2, 3. Satu malaikat aja selesai. Haleluya, haleluya. Saya kasih contoh nih, Yom Kippur, peperangan di tahun 73. Israel itu perang dengan 3 negara. Mesir, Yordania, Irak. Coba lihat datanya. Ada ketidakseimbangan data. Israel punya tentara 415 ribu. Lawannya 420 ribu.
Israel punya tank 1.500, lawannya 4.500. Israel punya 3.000 pengangkut lapis baja, lawannya 3.800. Artileri Israel punya 945, mereka punya 1.920. Israel punya cuma 561 pesawat, musuhnya 1.113 pesawat. Israel hanya punya 84 helikopter, sementara lawannya 394. 38 kapal perang, lawannya 250 kapal perang. Wow, hitung-hitungan secara matematika kita bisa lihat, udah pasti kalah lah Israel, betul gak? Persenjataannya, peperangannya, tentaranya udah beda jauh. Tetapi dengar baik-baik, mereka perang itu pada waktu Oktober, hari raya Yom Kippur. Yom Kippur adalah perayaan di mana orang Yahudi, orang Israel itu bertobat secara massal dan kembali ke jalan yang benar, menyucikan diri dalam penebusan, lalu berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan disitulah letak di mana mereka bertobat, serah kepada Tuhan. Tuhan buka jalan, akhirnya peperangan terbalik semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba lihat datanya, Israel punya 2.656 prajurit yang tewas. Mesir 15.000. Mesir, Sirak dan Irak. 7.250 prajurit terluka, mereka 35.000. 400 tank hancur Israel. Tapi lawannya 2.250 tank hancur. Israel pesawatnya 102 pesawat yang hancur. Mereka 432. Saya mau katakan, pada saat kau merendahkan hatimu dan kau mencari wajah Tuhan, Tuhan akan turun tangan dan memulihkan, memberikan kemenangan kepada kita. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Sefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu berperang sebagai pahlawan. El Gibor, coba katakan El Gibor. El Gibor, 1, 2, 3. Nanti doanya gini ya, Tuhan kau El Gibor bagiku. Kau itu pahlawan perangku. Aku gak takut peperangan apapun juga. Perang melawan ekonomi, perang melawan ketakutan, perang melawan kebutuhan-kebutuhan. Aku gak takut. El Gibor itu artinya strong, mighty. Tuhan sumber kekuatan, Allah yang perkasa. Buktinya begini Bapak Ibu, Yesus tidak pernah kalah dalam setiap pertempuran apapun. 3 kali dicobai, dia menang. Adu panco sama Lucifer, dia menang. Karena dia adalah pencipta. Dan Lucifer itu barang atau makhluk yang diciptakannya. Kalaupun itu harus tinju, Tuhan itu ahli strategi. Makanya kalau Anda melibatkan Tuhan dalam semua aspek peperangan, strategi perang kita, tak serahin sama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan bela kita. You can trust Him. Anda bisa mempercayai Dia. Saya suka gambar ini. Udah malam semalaman murid-murid cari ikan gak ketemu. Betul ya? Cari ikan gak ketemu. Udah ke kanan ke kiri, muka belakang dicoba. Lalu satu kali Yesus ngomong gini, tebarkan jalamu di kanan. Tadi udah kanan berkali-kali, gak ada. Tapi karena kau yang meminta, nurut. Begitu ditebarkan, ditarik itu gak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Ikannya terlalu banyak. Di saat karah movement, arah di mana ada waktu Tuhan, kesempatan, tempat yang pas. Tuhan itu menyuruh ikan-ikan berkumpul di titik itu. Pas itu di kanan daripada perahu. Di titik itulah ketemu dan itu ditarik menjadi berkat yang luar biasa. Hanya Yesus yang mampu bisa lakukan itu. Saya berdoa bisnismu mengalami ini. Arah. Ketemu dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terakhir. Yang ketiga. Yesus lahir
itu memberi sukacita dan masa depan. Saya suka yang terakhir ini Bapak Ibu. Yesus lahir memberi sukacita dan masa depan. Yesus lahir itu kan Natal di bulan Desember. Dekat banget dengan tahun baru kan. Jadi biasanya kalau salaman, selamat hari Natal dan tahun baru. Enggak mungkin selamat Natal dan Bongsi Fakcai. Kok jarang banget ya. Atau selamat Natal Kepi kan gitu kan. Jarang banget itu. Selamat Natal ya. Dan tahun barunya itu. Biar apa? Pada saat saudara setelah Natal ada hari yang baru saudara lewati bersama dengan Tuhan. Nah mari kita lihat Yesus itu datang memberi sukacita dan harapan buat kita. Di ayat 20 di kitab yang tadi kita baca dikatakan pada waktu itu aku akan membawamu pulang. Tadi Israel dihukum di Babel 70 tahun. Tapi ada janji di sana, aku mau bawa kamu pulang agar kau punya masa depan yang pasti. Saya berdoa Natal tahun ini, Anda menemukan masa depan bersama dengan Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena Dia yang lahir di Bethlehem, lahir di hati kita. Amin ya. Saya mau tutup dengan rahasia Bethlehem. Dengan cepat Bapak Ibu. Pada waktu orang Majus pergi ke tempatnya Herodes, mereka kan dituntun bintang. Bintang itu tanda bahwa ada raja besar dari segala raja itu lahir. Karena tanda-tandanya bintang jelas banget. Begitu sampai ke Herodes, Herodes nggak percaya. Itu kalau sinetron Indonesia, Herodes jalan sambil dalam hatinya ngomong gini. Enggak mungkin ada raja di samping saya. Sayalah seutuhnya raja di tempat ini. Tapi kenapa ini datang ke sini? Lalu pengen mencari raja itu. Mukanya begini sedikit. Lalu Herodes berkata, oke, baik. Silahkan pergi menyembah. Nanti kamu balik sini ya. Kasih tahu bayinya ada di mana. Dan aku akan menyembah. Tapi dalam hatinya, gua bohongi kamu. Aku mau bunuh bayi itu. Itu kalau sinetron Indonesia. Nganyelin gitu ya. Kapan hari itu saya pas nongkrong santai. Gak ada kegiatan karena capek gitu kan istirahat sambil ngopi. Celik. Pas sinetron, lihat cuma 5 menit aja. Pas ya itu tuh. Awas. Iya itu. Saya cuma melihat bahwa pada saat Herodes itu bingung, dia panggil orang pintar, imam kepala, ahli Taurat, menanyakan betul gak sih ada nubuatan tentang itu. Lalu mereka berkata, benar Pak, bahwa di Bethlehem di tanah Yudea, Matius 2 ayat yang ke-6. Engkau Bethlehem, tanah Yehuda, sekali-kali bukanlah yang terkecil, daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang menggembalakan. Lihat ini, menggembalakan. Nah, ayat di Matius itu diambil dari nubuatannya Mika. Mika pasal 4 ayat 8. Hai menara kawanan domba. Atau dipakai istilah Migdal Elder. Coba katakan Migdal Elder. 1, 2, 3. Migdal Elder. Hai Bukit Sion, kepadamu akan datang kembali pemerintah yang dahulu, yaitu kerajaannya atas putri Yerusalem. Beberapa tokoh orang Yahudi mengamati dan menyelidiki tentang Migdal Elder ini. Bahwa itu adalah kayak menara. Menara yang didirikan Yakub, ceritanya seperti itu. Untuk mengenang Rahel yang mati. Nah waktu Rahel itu saya berangkat ke Kejadian dulu sebentar Bapak biar tahu sejarah ya. Waktu Rahel itu mengandung adiknya Yusuf yang namanya Benyamin. Begitu lahir dia senang. Terus Rahel itu kan meninggal dunia.
lalu dikubur di Bethlehem, bukan di Gua Mahpela. Gua Mahpela itu Abraham bersama istrinya, Ishak bersama istrinya, lalu Yakub bersama Lea. Tapi Rahel enggak di sana, tapi Rahel di Bethlehem. Sampai sekarang kuburan itu masih ada. Dan sampai sekarang kalau orang itu pergi melewati Bethlehem, lalu kemudian lihat mampir ke kuburannya Rahel, mereka selalu menangis. Kapan ya Maya? Kesedihan masa depan. Persis ngomong kayak kepada mamahnya gitu loh. Bu sakit. Bu aku butuh ini. Biasanya kalau gitu ke papa atau mama? Hah? Mama ya, mama. Kalau ada, tadi anak kecil jawab mama, ya mama memang gitu ya. Dikit-dikit ke mamanya gitu. Nah ini sama, Rahel itu dianggap kayak ibunya gitu. Nah beberapa orang mengatakan bahwa ini nubuatan bahwa di Bethlehem nanti akan lahir di tempat yang sama, yaitu juru selamat dunia yang menghapus air mata, kesedihan, kepedihan, kepahitan diganti dengan sukacita. Luar biasa sekali. Saya lebih dalam sekarang. Menara Migdal Eder itu oleh Alfred Anderson. Itu dia menyelidiki bahwa menara ini tempat menyimpan domba-domba yang akan disembelih. Jadi menara itu kayak menara ada kamar-kamar biliknya untuk domba-domba naik ke atas, lalu di atasnya ada atap untuk menjaga kawanan domba, itu namanya menara domba namanya. Nah disinyalir oleh para tradisi orang-orang teolog, Yesusnya lahirnya ya di situ itu di daerah itu. Kalau itu benar, lihat saya mau buktikan ya. Yohanes Pembaptis pada saat ketemu sama Yesus, dia ngomong begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Baru ketemu dia ngomong, lihat. Dialah anak domba Allah yang akan menghapus. Bagaimana Yohanes bisa ngerti bahwa dia adalah anak domba Paskah yang tersembelih, yang nanti mati untuk seluruh umat manusia. Yohanes tahunya bahwa Yesus lahir di Migdal Eder. Itu adalah simbol nubuatan bahwa kayak anak domba yang ditaruh di sana, ujungnya udah pasti mati lah. Pak, kalau udah domba masuk ke Migdal Eder atau menara domba, ujungnya buat persembelian. Saya mau tanya, kalau saudara pergi ke Semarang atau ke kota, kadang-kadang ada box, mobil box, ngangkut babi-babi. Ya, itu buat sirkus, buat ternak atau buat korban. Saya pakai istilah korban ya. buat apa? Ya korban. Disembelih itu. Itu udah pikirannya, waduh Natal nih. Waduh korban ini penyembelihan ini. Waduh Paskah ini. Wah tengkleng, sate kambing dan segala macam. Ya sama lah. Kalau saudara itu baru Idul Adha ya. Kalau pas penyembelihan itu. Itu kambing-kambing yang dipajang itu untuk apa? Fashion show kah? Sesok dibelah. Pikirannya udah aduh mati aku. Dipajang ini dibeli. Kalau udah dibeli pasti disembeli. Domba kalau udah masuk ke mana tembok itu udah pikirannya satu. Pasti buat penyembelian. Udah pasti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Lah kalau Yesus lahirnya di sana otomatis Yohanes ngerti dia bakal mati ada di sana. Artinya begini loh Pak, Bu, saudara sekalian. Saya sederhanakan aja deh. Bahwa kelahiran Yesus nggak bisa dipisahkan dengan kematian Yesus. Makanya kalau kita Natal harus ada perjamuan kudusnya. Nggak cuma lihat bintang toh. Wah, saya senang kalau pas perform itu anak-anak itu kalau nari itu pinggang sampai ke sini.
tong, mesti gini gitu. Mesti ada gaya gitu. Nggak tahu kenapa. Dari dulu sampai Tuhan Yesus datang. Mungkin gini, ini sampai gini lah. Dan mungkin pakai gini-gini lah. Ya, it's okay. Tapi lebih daripada itu, biar Natal itu kita bisa bersentuhan dengan kasih Kristus yang hadir masuk di dalam organ-organ, dalam hati dan pikiran kita, katakan amin. Enggak cuma lihat bintang lalu senyum-senyum. Enggak. Saya enggak mau Anda cuma lihat performan. Kalau pas ada yang fals, ada yang salah. Wah gini. Saya enggak mau Anda kecewa dengan bintangnya. Kecewa dengan kandangnya. Saya mau pastikan Anda pulang. Udah ketemu dengan Yesusnya. Damai sejahtera. Itu yang ada tinggal di dalam diri kita. Katakan amin. Kalau enggak kayak gitu. Natal itu banyak Herodesnya. Betul enggak? Gara-gara konsumsi lewat. Nesu enggak ke gereja. Gara-gara seragamnya. Aku tuh pengen belewean di samping. Mbak, belewean di samping. Kuno, belewean di belakang. Aku ngarep kekinian. Yang satu pengen beleweannya pendek, satu pengen panjang, satu pengen warna pink, warna merah, warna hijau, dan lain sebagainya. Tengkar itu satu gereja. Di sini nggak ada ya. Karena nggak ada paduan suara. Tapi gereja-gereja lain ada paduan suara itu, waduh, makan hati Pak. Nggak pernah datang, begitu mau Natal, latihan paduan suara, nongol. La 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 la. La 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 la. Ikut nyanyi. Kanan kirinya, teko tuh, nek Natal teko. Udah pikirannya jadi nggak enak gitu. Saya juga nggak seneng kayak gitu. Saudara datang aja di Natal, saya bersyukur sekali Pak. Saya nggak menghakimi kayak gitu tuh. Kita keluarga semuanya, betul nggak? Bersyukurlah kita bisa kumpul hari ini secara luar biasa. Saya mau cuma katakan jangan berhenti di bintang. Tapi seperti orang Majus, masuklah ke kandang. Menyembahlah di kandang. Coba lihat kandang domba. Kandang domba tuh kayak begini Bapak Ibu. Next. Sekarang kandangnya udah berubah menjadi gereja Neviti namanya. Neviti Church. Itu ada Bapak Maria, Bapak Yusuf dan Maria. Kekinian. Betul ya? Loh, next. Wow, saya udah. Terus. Wah, sudah berapa lembar ya? Next. Nah. Pantes orang guyu fotoku. Ternyata slide cek kurang akeh. Nah, next berikutnya itu adalah satu kotak di mana di situ ada marmer, di situ bayi Yesus katanya pernah ditaruh di situ. Itu kalau dipegang dinginnya minta ampun. Saya pegang, saya udah nangis di situ. Karena saya itu tiba-tiba tuh kayak ada di kandang itu. Hadir di situ. Baru menikmati, duduk nikmati gini kan. Terima kasih Tuhan kau sudah hadir bagiku. Siapa aku orang berdosa. Kau tinggalkan semua bagiku. Thanks God. Terus kemudian masa lalu keluar semuanya. Thanks God, terima kasih. Kau beri kesempatan aku untuk hidup sekian kali. Terima kasih. Mas. Minggir Mas, gentian Mas. Karena yang ngantri itu banyaknya minta ampun. Katolik dari seluruh dunia kan. Afrika, Indonesia, macam-macam lah gitu. Jadi di sana cuma doa, terus cuma ya 5-10 detik di foto kemudian jalan. Duduk, pegang, doa bentar, jalan gitu. Lalu akhirnya kami ngambil keputusan di depannya ada lorong. Next, ada lorong, nah saya ada di lorong itu. Nah yang ramai itu di depan sana itu. Saya duduk di sana. Saya itu leyeh. Semende orang Jawa ngomong. Ini ada tembok gitu kan. Saya semende menikmati. Suasana pada waktu itu. Wih memang luar biasa. Tuhan terima kasih. Aku sing kayak gini. Raja di atas segala raja datang untuk saya. Dan juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik buat kita. Kelahirannya dan kematiannya tidak dapat dipisahkan. Selalu menjadi satu.
satu klip penutup buat kita. Saya minta multimedia bisa memutarkan buat kita. Silahkan teman-teman boleh siap. Seekor anjing yang ditemukan, lalu dipelihara tuannya, diobati, disayangi. Itulah saya dan saudara. Silahkan. Cerita ini mengharukan, menyentuh buat saya sih. Anjing ini diangkat akhirnya. Diurus, dicintai, dibelai, dikasih makan, dimandikan. Oh. Lihat anjingnya, bagus ya anjingnya ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat kasih Tuhan buat kita semuanya Bapak Ibu. Saya dan saudara tuh kayak anjing yang kayak tadi tuh. Tapi dia ambil dari jalanan. Keramasi, mandiin, suntik, kasih makan. Dan tidak dibuang lagi di jalan. Dipelihara. Itulah kasih Allah. Tuhan malam ini tidak menghakimi Anda. Oh, ketok palu, sekian tahun hidup neraka. Enggak makan apapun, enggak tak kuberkati enggak. Yesus datang memberikan kasih kepada kita. Ia berkorban menebus dan menyelamatkan kita. Mari kita ingat kasihnya. Lagu ini kita mau nyanyi. Lagu ini kalau saya renungkan pas dengan kehidupan saya dan Bapak Ibu. Kalau merenungkan kasih Allah dalam hidup kita, itu indah dan luar biasa. Dan itulah Natal. Mari kita nyanyi bersama. Begitu besar kasih Bapa. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Mulai dari awal, dan mari nyanyi lebih sungguh-sungguh ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih
Bapak Ibu, percaya bahwa kasih Allah luar biasa, amin. Mari ingat kasihnya. Saya tadi duduk berdiri di belakang ya. Saya lihat Grace. Grace ini Grace. Ini teman saya SMP. Teman saya SMP Bapak Ibu. Nita, Salonika maju, Oki maju. Sudah tahu kami siapa? Berapa tahun lalu kami SMA. Ya kamu lah yang nyanyi tadi. Kami SMA waktu itu. Kami nyanyi udah kemana-mana. Masih ingat ya, kita melayani beberapa artis ikut satu panggung sama mereka. Kami berempat Bapak Ibu. Dan hari ini gak tahu kenapa kita bisa dijadwal sama semua. Kasih Allah itu luar biasa. Kami masih ada ini karena kemurahan Tuhan. Boleh tepuk tangan luar biasa. Nita ini adiknya Grace. Oki itu adik saya. Ada satu lagi sebetulnya. Kami melayani. Lalu kami sibuk sendiri-sendiri. Bekerja sendiri-sendiri. Tapi masih dalam satu atap di rumah ini. Bersyukur semua karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Saya mau mati. Natal tahun-tahun lalu. Waktu COVID-19. 24-25 saya di rumah sakit. Bersyukur kalau kami masih ada hari ini. Bersyukur kalau kami berempat masih ada. Kami mau nyanyi lagu ini buat saudara. Request ya boleh ya. Lalu kita nyanyi bersama. Lalu kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Dari awal boleh? Dari awal. Backing choir ya. Bapak Ibu boleh ikut nyanyi, boleh kok, boleh. Percaya begitu besar kasih Bapa bagi kita semuanya. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sekedar hakim dunia, tapi benar yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus Mari kita nyanyi bersama-sama, boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Come on church, haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Ingat kasih-Nya. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan
Jemaat saja menyanyi. Ingat kasihnya, ingat kasihnya yang terima kasih Tuhan. Natal itu penuh dengan berkat. Natal itu penuh dengan rahmat dan damai. Jangan buru-buru pulang dan perjamuan suci dulu. Sebab saya minta agar saudara minta berkat Natal malam ini, boleh ya? Boleh ya? Boleh. Saya tahu Bapak Ibu kalau duduk suami istri pasti satu bangku atau dengan keluarga. Kalau kau bersama dengan keluarga kau bergandengan tangan. Tapi kalau kau suami istri, boleh nggak saya minta berhadapan? Dan kita mau minta berkat Natal malam hari ini. Ayo minta berkat Natal malam ini. Ada anugerah di dalamnya. Ada kasih di dalamnya yang dibagi, yaitu kasih agape, kasih Allah. Ayo berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kalau itu istrimu, bisikin. Setelah kau berdoa, selamat Natal Mama. Selamat Natal Papa. Peluk. Karena ada waktunya kau tidak akan Natal bersama mereka lagi. Kalau orang tuamu di kampung, doa. Tuhan, di kampung ramai hari ini. Sementara aku perantau di Solo. Kasih anugerah Natal dan damai membuat kau gak sendiri hari ini. Ditemani bala malaikat di surga malam ini. Praise God, praise God. Haleluya. Yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, Dia cinta, Dia sayang kepadamu. Karena Allah adalah kasih. God is love. Dia mengasihimu malam ini, menyembuhkan sakit, luka. Bayi itu hidup dan mati bagi. Haleluya. Si Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkanku. Ingat menebus aku. Kasih Yesus, bagiku. Kasih Yesus,
kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Once more katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Mari ambil perjamuan suci, ambil hosti yang ada. Anda baca ayatnya dan imani. Kami percaya Tuhan. Malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti ini, hosti ini. Setelah ia mengangkat, lalu ia memecahkannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Makanlah, menjadi peringatan akan aku. Kalau kau percaya, lewat karya Roh Kudus, kita dimanunggalkan dengan tubuhnya. Kita makan bersama-sama. Yang percaya katakan, amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan cawan anggur. Saudara boleh balik cawannya dan di situ ada plastik dan bisa dirobek. Setelah ia makan, lalu ia mengambil cawan itu. Dan ia berkata, inilah cawan anggur yaitu darahku. Minumlah menjadi peringatan akan aku. Saat kita minum, kita percaya lewat karya Roh Kudus. Darahnya di kayu salib 2000 tahun yang lalu manunggal bersama dengan kita. Oleh bilurnya, darahnya kita sembuh. Oleh darahnya kita diampuni dosa. Oleh darahnya kita mendapatkan kehidupan kekal pada akhirnya. Yang percaya katakan, amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari mengucap syukur. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat Natal ini. Terima kasih buat kehadiranmu malam hari ini. Biar berkat damai Natal hadir dan tinggal dalam hidup kami. Kami pulang membawa damai. Kami membawa kasih mesra, pertolongan daripadamu saja. Kasih anugerahmu nyata bagi kami. Mari Bapak Ibu angkat tangan dan berdoa secara pribadi. Buat keluarga, buat hidupmu ini. Dalam nama Yesus, terima kasih buat Natal ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya satu nama di atas segala nama. El Gibor, Tuhan pencipta langit bumi, pahlawan yang membawa kemenangan, hadir bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami terima kemenangan, kami terima pemulihan, kami terima pembaharuan, kami terima masa depan yang cerah bersama Tuhan kami. Haleluya. Yang diberkati katakan amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi yang merasa diberkati Tuhan boleh beri kemuliaan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya, haleluya. Pulang dari tempat ini, kabarkan kasih sukacita itu kepada tetangga kita, kepada saudara kita, bahwa Allah kita sungguh raja di atas segala raja. Amin. Joy to the world.
the Lord.